Saham adalah salah satu instrumen investasi yang bersifat high risk high return. Risikonya tinggi tapi potensi keuntungannya juga tinggi bagi yang bisa mempelajari ilmu dan menerapkannya dengan baik. Sebelum lebih jauh, berikut ini adalah kisah sukses investasi saham. Saham sudah menjadi primadona di kalangan milenial. Salah satunya adalah Belvin Tanadi, pemuda asal Medan. Ia mulai berinvestasi mulai tahun 2014 dengan modal awal sebesar 12 juta. Sampai dengan 6 tahun berjalan, di tahun 2020 ini ia berhasil mendapat keuntungan miliaran rupiah, sehingga bisa membeli mobil, tanah, dan aset properti yang lain. Dengan catatan, rajin belajar dan membaca informasi seputar dunia saham. Berada di jalur investasi yang legal di bawah BEI, bukan investasi yang abal-abal. Cermat memilih perusahaan yang berfundamental baik. Perusahaan yang masuk indeks LQ45, yaitu salah satu indeks patokan di BEI yang berisi 45 emiten yang paling liquid diperdagangkan. Indeks ini selalu diperbarui setiap 6 bulan. Contohnya BBCA, BBRI, UNVR, INDF, GGRM, HMSP. Tapi saya sarankan utamakan saham syariah ya. Cermat mengatur keuangan dengan berinvestasi tiap bulan. Saham adalah surat berharga yang menunjukkan kepemilikan atas suatu perusahaan. Membeli saham berarti membeli sebagian kepemilikan perusahaan. Wujud saham adalah selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas adalah pemilik perusahaan. Saham memiliki pertumbuhan yang paling tinggi jika dibanding obligasi dan reksadana. Lalu di mana membeli saham? Bursa saham yang ada di Indonesia yang resmi adalah Bursa Efek Indonesia atau BEI. Transaksi jual beli saham secara langsung kita lakukan dengan perusahaan sekuritas atau brokernya. Ada beberapa macam perusahaan sekuritas di Indonesia, contohnya BNI Sekuritas, Mandiri Sekuritas, CIMB Sekuritas, Sinarmas Sekuritas, Indo Premier Sekuritas. Sekuritas adalah perantara pedagang efek, salah satu jenis efek adalah saham. Saat ini ada 109 sekuritas yang menjadi anggota BEI. Ada beberapa tips memilih perusahaan sekuritas. 1. Pilih sekuritas yang sama dengan rekening dana kita. 2. Pilih sekuritas yang membuka rekening online sehingga mudah dipantau. 3. Aplikasi saham harus user friendly. 4. Setoran awal untuk buka rekeningnya minimal. 5. Fee transaksi yang ramah. 6. Melayani saham syariah. Berikut ini ada beberapa perbedaan antara beberapa sekuritas. Yang pertama, BNI Sekuritas menggunakan rekening BNI. Setoran minimum untuk online 1 juta, untuk hybrid 5 juta. Bisa daftar online, berbasis aplikasi, dan melayani saham syariah. Untuk pajak pembelian, hybrid 0,25%. Untuk penjualannya 0,35%. Untuk reguler, pajak pembeliannya 0,17%. Pajak penjualannya 0,25%. Yang kedua, Mandiri Sekuritas menggunakan rekening mandiri. Setoran minimumnya 2 juta untuk mahasiswa, 5 juta untuk umum, 100 juta untuk full service. Bisa daftar online, berbasis aplikasi, dan melayani saham syariah. Pajak pembeliannya 0,18% sampai 0,25%. Untuk pajak penjualannya 0,28% sampai 0,35%. Mempunyai minimal yaitu Rp5.000. Yang ketiga, Sinarmas Sekuritas menggunakan rekening BCA, Sinarmas, dan CIMB Niaga. Setoran minimalnya 500.000 sampai 5 juta. Tidak bisa daftar online, berbasis aplikasi, melayani saham syariah. Pajak pembeliannya 0,15%, pajak penjualannya 0,25%. Indo Premier Sekuritas menggunakan rekening BCA, BCA Syariah, Permata, CIMB, dan Mandiri. Tidak memiliki setoran minimum, bisa daftar online, berbasis aplikasi, melayani saham syariah. Pajak pembelian 0,19% dan pajak penjualannya 0,29%. Sampai di sini sudah ada gambaran kan pilih sekuritas yang mana?